aku penasaran, kira-kira kalau lulus dari Inggris tuh gajinya berapa sih? I'm moving to US right now. I'm moving right now. Halo guys, welcome back to my channel. Bareng aku lagi Parama Suteja. Dan di sini aku ada, bintang tamu nih. Yang pertama, ada saya, Leonardo Edwin dan juga Ryan. Iya, Yes. Ryan Proto. Oke, jadi hari ini kita mau main catur. Nah, mana itu? Oke, kita hari ini mau bicara soal perbedaan sekolah di UK, Inggris, dan juga di Amerika. Kira-kira bedanya? Amerika juga. Iya. To be honest, aku juga sama-sama penasaran. Bedanya kira-kira apa sih? Apakah itu sama atau beda? Soalnya aku dengar-dengar tuh sekolah di Inggris tuh sebenarnya ada beberapa perbedaan yang membuat sekolah itu unik. Nah, untuk yang penasaran, let's just dive into it. Oke, dan untuk sekarang aku juga mau ngumumin bahwa giveaway one-on-one free online mentorship udah dibuka lagi. Jadi jika teman-teman tertarik untuk langsung dimentorin sama aku, teman-teman bisa langsung join giveaway-nya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal like, comment, and subscribe to this channel. Dan aku akan pilih 2 pemenang setiap bulannya, yang terdiri dari 1 pemenang komen paling menarik yang akan aku pilih sendiri, dan 1 pemenang untuk komen dengan like terbanyak di video bulan ini pada setiap bulannya. Aku rasa ini adalah cara yang paling adil, karena dengan ini orang-orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan one-on-one online mentorship ini. Jangan lupa tuliskan nama Instagram kalian di kolom komentar supaya aku bisa kontak langsung ke kalian. Dan pengumuman pemenang akan aku umumkan on my Instagram @parama_ps pada setiap akhir bulannya. So, tetap semangat guys! Ayo, aku mau tanya. Oke. Yang pertama, kalau di Inggris itu durasi sekolah tuh kira-kira berapa lama sih? Durasi itu kalau S1 ya. S1. S1 itu 3 years. Hah? Cuma 3 tahun? Iya, 3 tahun. Kalau di US berapa berarti, Leo? Kita tergantung kita sih sebenarnya. 2 tahun bisa, 3 tahun bisa, 4 tahun bisa. Tapi umumnya 4 tahun. Umumnya 4 tahun. Yes. Oh, gitu. Kok bisa cuma 3 tahun? Padahal setahuku kayak misalnya di Indonesia aja tuh 4 tahun. Tapi kalau Inggris bisa cuma 3 tahun? Jadi katanya sih kalau di UK itu semua pelajaran itu makin disempitin gitu. Disempitin? Ya jadi kayak pelajaran yang kita pelajarin yang kalau misalkan di Indonesia temen aku tuh belajarnya buat 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi kita tuh cuma belajar seminggu doang. Oh. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya. Kelebihannya tuh kita lebih cepat, gitu. Kita selesai lebih cepat. Kekurangannya itu ada beberapa anak nggak bisa ngikutin. Gitu. Jadi kadang-kadang teman aku tuh belum selesai belajar gini, belum ngerti, udah pindah topik lagi gitu. Iya. Oh, I see. Jadi emang dipercepat, dipadatin gitu ya? Yes. Kalau di US tuh kenapa bisa 4 tahun? Apakah itu karena Kalau di US itu sistemnya kita dibebasin kan. Kita dikasih kebebasan, pokoknya kurikulumnya ini, kelas-kelas yang bisa diambil ini. Kalian mau ambil kelas apa silahkan, yang penting checklist di kurikulumnya. I see. Jadi mau berapa kelas, kan ada minimal ada maksimal kan. Seandainya kita paksa, kita lulus, kalau pengen buru-buru bisa 2 tahun udah lulus S1 bisa kan, ada kan teman kita. Aku nggak tahu sih yang kalau 2 tahun. Iya, ada ya? Ada. Di Seattle apalagi 18 tahun S1 banyak banget. Wow, Sumpah. wow. Oh. Yes. Tapi kalau misalkan agak lamaan 5 tahunan bisa. Apa Ada juga ya? Ada juga tapi yang jarang 5 ya. tahun. Kita umumnya 4 tahun. kan, Rata-rata 3,5. paling banyak 90%-an lah, mungkin 4 tahun. Nah, di UK itu kita nggak bisa pilih kelas. Oh, jadi udah diatur ya? Udah diatur. Nah. Sama kayak di Indonesia artinya. Nah, oke, aku nih penasaran sama sistem pelajarannya kalau di UK itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah beda sama di US? Load-nya assignment kalian sih UK itu jauh lebih rendah. Oh. Kayak UK itu kita biasanya kayak gini, ada satu project di mana kita dikasih 1 semester untuk kerjain gitu. Nah, terus itu 80% dari nilai kita. 80%? Iya. Kita kayaknya nggak pernah seperti itu ya. Bentar, aku malah ada yang 1 exam doang, itu tentang ini, computing kayak UUD-nya tentang komputer di UK lah gitu kan. Nah, itu examnya 100%. What? Damn. Jadi kalau misalnya Berarti jadi satu kelas, satu exam penentu. ditentuin 1 exam? Yes. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak suka ngerjain PR, mungkin bisa tertarik ke yang kayak UK yang beratnya di exam. Tapi kalau teman-teman yang lebih prefer kerjain PR, homework assignment, Quizzes. bisa lebih ke kayak quizzes, itu bisa ke US. Kalau tempat tinggal tuh lebih gimana? Kalau di UK sama US nya bedanya apa sih? Kalau tempat tinggal sebenarnya banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Itu tergantung kita yang masing-masing. Yes, oke. Yang jelas pasti ada homestay, tinggal sama orang lokal. Ya. Terus ada house share, terus ada apartemen juga. Dorm juga pasti ada. Yeah. Nah, biasa dorm ini paling rame dan paling mahal biasanya. Kalau di US itu dorm lebih mahal daripada homestay house share. Oh. Kalau house share itu biasanya
anak-anak yang udah saling kenal, kita sewa rumah di sini yuk buat rame-rame. Itu house share. Kebanyakan anak-anak Indo di US gitu kan, house share kan. Betul. Kalau aku sendiri kemarin homestay. Nah, terus kalau dorm teman-teman itu harganya mahal. Wah, itu paling mahal, itu pilihan paling Dan mahal. kamu kadang-kadang harus satu ruangan tuh bagi 2 atau bagi 3. Nah, jadi apa itu common? Apa itu umum kalau di UK? Kayak gimana sih UK itu? Di UK ya, itu kita ada juga sih yang sebenarnya nge-share. Tapi beda dengan di US. Itu yang kadang-kadang tuh aku sering lihat di kayak di film, di vlog-vlog orang itu kayak satu kamar tuh ada 2 ranjang. Yes. Iya. Itu kita nggak ada. Bener nggak ada. Jadi Totally nggak ada. Lebih individualis ya. Aku nggak pernah ngeliat yang kayak gitu. Nah, aku penasaran nih. Oke, hal paling unik apa sih yang adanya tuh cuma di UK dan di US? Mungkin. Kali ini Kopram yang jawab. Wah, gantian. Ini Kopram yang wakilin US kali ini ya. Siap. Menurut aku salah satu yang menurutku interesting banget di US tuh sekolah di Amerika tuh sangat menjunjung tinggi olahraga. Ya. Dan kita itu memiliki kayak liga pertandingan mahasiswa Wah. antara universitas. Ya, dan itu gede-gede banget. Dan gede-gede banget. Gedenya udah kayak yang liga yang liga negara gitu. Iya, oke. Ya kan? Pokoknya sampai supporternya udah heboh. Iya, sampai ada maskot. Bener. Padahal masih kuliah. Ada masih kuliah. Jadi kayak antara Berkeley lawan Stanford, lalu Harvard lawan Yale, lawan Columbia. Nah, itu istilahnya Ivy League. Jadi istilah Ivy League itu sebenarnya bukan istilah sekolah-sekolah bagus-bagus aja. Maksudnya istilah itu sebenarnya liga pertandingan antara sekolah-sekolah itu. Nah, jadi kata-kata Ivy League itu Yudup gak disebutin. Nah, terus kalian tuh ya kalau jadi atlet di Amerika itu, wah itu bener-bener dikasih prioritas. Iya. Mau daftar kelas lebih cepat, kalian bakal bisa Scholarship juga kan? dapat scholarship. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya prestasi di dunia olahraga, cocok banget ke US supaya kalian tuh bisa dapat privilege tadi. Dan itu nggak tertutup untuk warga US. Temanku ada orang Semarang, dia dapat 100% ada di universitas. Sumpah dia tenis. Main tenis, scholarship-nya 100%. Bener-bener bisa, itu bisa banget. Nah, sebenarnya aku itu atlet cover ya. sebenarnya aku itu kemarin udah ajuin buat atlet bulu tangkis. Oh, iya. Cuman kata mereka terlalu jago. Wah. Nggak bisa, katanya Susah. kalah. Susah. Nanti orang Amerika kalah semua. Ya gimana ya? Iya. Oke, tadi kalau di UK berarti yang menarik apa sih di sana? Oke, UK. Yang salah satunya sih menurut aku menarik tuh ya, cuman ada satu-satunya di UK. Itu ada namanya placement year. Oh, apa itu? Atau kalau bahasa marketingnya itu sandwich program. Sandwich program. Jadi Buat sandwich makan makanan. gitu? Ya tapi bukan Sandwich program. Tapi namanya sandwich program. Oh. Kenapa namanya sandwich? Kata well, itu orang marketingnya yang bikin kan. Oke. Semua universitas bikin pakai marketingnya gitu. Tapi aja katanya mungkin biar menarik kali kan orang-orang suka makan. Suka makan, iya, Jadi benar. sandwich program katanya gitu. Tapi apa itu? Jadi kita kan 3 tahun nih. Tapi kayak misalkan aku sendiri tuh 4 tahun. Why? Because kayak waktu tahun pertama, tahun kedua kita kuliah kan. Nah, placement year itu dimana kita tuh bisa ngambil cuti 1 tahun untuk kerja di suatu perusahaan dengan kontrak 1 tahun. Gitu. Wow. Nah, ini Enak tuh banget. Itu ini pasti dapat ya? ini enggak mandatory dan optional. Oke. Tengah-tengah gitu sebelum lulus. Dapat ini juga nggak gampang. Oke. Karena temen di anak Indonesia di tahun yang aku dapat tuh satu. Dari 104-an anak itu yang dapat cuma 3. Wow. Dan itu susah. Wah, gila. The chosen one. Termasuk yang terpilih ini guys. 2,an%. Wow, hebat. Soalnya kayak gini kita kan harus apply sendiri, kita harus nyari sendiri. Dan kontestannya itu sekali kita apply, dia banyak sih yang buka-buka. Terakhir aku pernah apply ke Aston Martin juga aku pernah apply. Wow. IBM aku apply. Wow. Pokoknya yang gitu-gitu tapi ditolak semua. Akhirnya masuk mana? Akhirnya aku masuk computer center. Tapi itu yang akhirnya dapat ratusan juta itu. Itu Lumayan. Adalah anak kita. Kita pulang aja. Oke. Harvard ya. Wah. Harvard ya. Tungguin aku S2. Iya. Kalau nggak bercanda, kita lihat aja. Lihat aja ya guys. Jauh nih. Membantu banget. Dan di tahun terakhir tuh kalau kita udah lulus, kalau kita ada placement year itu di ijazahnya kita dibilangin industrial placement. Oh, beda berarti ya? itu nilai Beda. plus.
Jadi kalau misalkan antar employer, terutama yang di UK ya, di Indonesia kan kurang ngerti. Yeah. Tapi kalau di UK itu ngelihat ada itu udah plus banget buat kita. Soalnya ada pengalaman kerja di industri nih. Gitu. Jadi itu guys, tadi kalau di US berarti lebih kayak kita atletiknya tuh sangat dihargain. Kalau di UK itu mereka ada sistem placement test yang menaruh kamu tuh di tempat kerja sehingga kamu dapat pengalaman kerja dan experience yang perlu untuk mempersiapkan kamu untuk kerja. Keren. Nah, ngomong-ngomong soal kerjaan nih, Balik lagi. aku penasaran, kira-kira kalau lulus dari Inggris tuh gajinya berapa sih? Nah, kalau di US berapa, kalau di UK itu berapa? Jadi kalau misalnya kalau di tempat aku di US tuh yang paling tinggi itu computer science biasanya. Iya. Itu biasanya lulus bisa 6 digit guys, istilahnya itu 6 digit kayak $100.000 which is kayak 1,4 miliar. Wah, Apa? 1,4 miliar. I'm moving to US right now. I'm moving right now. Ya, dude, beneran guys, jadi kalau kamu lulus Salah. kerja computer science masuk Google atau apa bisa langsung 6 digit gajinya. Bro. 6 digit US ya? Ya, 6 bukan digit, yes. Bukan 6 digit rupiah. Nah, terus tapi kalau pekerjaan lainnya, misalnya kita lulus dari ekonomi masuk ke bidang kantor, itu biasanya gaji antara 50.000 sampai 70.000, ya itu berarti sekitar 700 sampai 800 Ini juta. per tahun. Per tahun. Iya, kita hitungnya biasanya per tahun sih. Nah, kalau UK gimana? Wah, beda jauh sih. Beda jauh. Setahu aku ya, aku kan ngeliat juga waktu lagi cari pekerjaan dulu, itu nggak gitu beda sih sebenarnya. Jurusan apapun nggak gitu beda. Kita tuh rata-rata kalau yang udah lulus paling rendah yang S1 nih ya. Jadi kayak satu jurusan misalkan masuk ke finance, masuk ke apa gitu. Itu paling rendah 25.000 Pounds. GBP. Oh, berarti Pounds, berapa pounds. rupiah tuh kira-kira? Kira-kira aja. Kalau dulu kan 400 jutaan, 400 Itu yang umum ya. per tahun. Kalau paling tinggi? Kalau tingginya itu bisa 32.000 lah, itu misalkan itu ini fresh graduate Iya, iya, tiba-tiba iya. masuk, itu setahu aku yang paling tinggi itu 32 ribuan. Dari sekitar Itu sekitar ya udah 500 600. Oke. 500. Nah, tapi disclaimer, kalau misalnya menurut kalian itu value-nya gede banget, itu karena mungkin gimana ya, beda kurs. Benar. Jadi beda kalau kurs. di Indonesia kalau kita rupiahin itu wow banget, tapi di sana karena living cost jauh lebih cost-nya mahal, jauh lebih mahal. dan Uang kursnya tinggal juga mahal. iya, jadi sebenarnya juga Pas-pasan. bisa habis kalau tidak di manage dengan Ya, baik. benar. Bener banget. Nah, pertanyaan terakhir, jadi aku mau tanya buat teman-teman audiens ini, kalau kalian bisa ngasih satu pesan buat yang mau sekolah di US atau UK, kira-kira apa? Mulai dari Leo dulu, apa kira-kira? pesanku ini tidak terbatasi oleh tempat kuliah ya. Jadi mau di US, mau di Singapura, Malaysia, semua dimanapun, tetap kalau kuliah itu tujuan pertama ya belajar. Belajar tapi nggak harus akademik gitu. Betul. Kita belajar ketemu teman baru, belajar berorganisasi. Nah yang penting itu belajar. Jadi niat belajar itu harus ada gitu. Iya. Aku itu lebih ke yang jaga diri gitu, jaga diri. Kalian tahu batas, Betul. enjoy lah. Yang penting have fun aja gitu, jangan dibawa stres gitu kalau aku. Belajar dan have fun, dan belajar itu tidak terbatas apapun, Yes. guys. Penting banget. Keren. Ryan apa nih? Oke. Meledak. Dulu. Oke, paling ini sih kayak ada beberapa anak tuh sama beberapa kebanyakan orang tua yang ngelihat sebuah universitas itu dari rankingnya. Jadi ini bukan buat kuliah di luar negeri doang sih. Ini Jadi sebenarnya intinya ranking itu tidak menentukan quality of school. enggak banget. Jadi kuliah itu sebenarnya cuman sarana. Sarana platform ya. Penentunya tetap diri kita Penentunya masing-masing. kita. Exactly. Wah, keren banget teman-teman. Kita udah dapat banyak insights dari Leo sama Ryan. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jika kalian suka tentang video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe to this channel. Dan jangan lupa juga subscribe to their channel, Leonardo Edwin dan Ryan Proto. Asik. Akhir kata, I'll see you guys next time. Bye. Dah.